Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak lupa salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Di sini saya Widya Marcelia Dewi dari kelas 6A ingin menjelaskan 10 keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ini memiliki keutamaan tersendiri loh. Salah satunya adalah menjadi syafaat saat hari kiamat nanti, terutama di bulan Ramadan seperti sekarang, di mana setiap pahala yang diterima dilipat gandakan. Karena akan sayang apabila momen Ramadan tidak dilalui dengan membaca Al-Quran. 10 keutamaan membaca Al-Quran. 1. Al-Quran menjadi syafaat saat hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberitahukan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita. Dan nantinya di akhirat Al-Quran akan menjadi sahabat kita seperti kita membersamainya di dunia. Jika kita menjaga kelestariannya dengan membaca secara berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti. 2. Menjadi sebaik-baiknya manusia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Bersama para malaikat. Untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia kelak akan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Pahala bagi mereka yang belum lancar membaca. Untuk mereka yang belum lancar dalam membaca serta menghatamkan Al-Quran, jangan bersedih, sebab Allah tetap memberikan 2 pahala. Rasulullah bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 5. Menaikkan derajat kita. Membaca Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran. Dan pulanya Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. 6. Mendapat ketenangan dan naungan malaikat. Seorang yang membaca serta mempelajari Al-Quran saat bulan Ramadan akan mendapat ketenangan dan diberikan naungan oleh para malaikat. Hal ini sebagaimana ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid. Kemudian mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun atas mereka sakinah atau ketenangan. Dan Allah meliputi mereka dengan rahmat. Mereka akan dinaungi para malaikat dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. 7. Dihindari dari sifat dengki. Umat Islam yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan diharamkan dari sifat dengki darinya. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihalalkan dengki itu, melainkan terhadap 2 macam orang, yaitu orang yang diberi kepandaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal Al-Quran, lalu dia berdiri dengan Al-Quran, membaca sambil memikirkan dan mengamalkannya. Di waktu malam dan waktu siang, juga seorang yang dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala akan harta, lalu ia menafkahnya di waktu malam dan siang untuk kebaikan. Muttafaq alaih. 8. Mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang membaca Al-Quran mendapat jaminan ditempat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga, seperti diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, menampakkannya dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberi syafaat 10
penghuni rumahnya sekaligus melindungi mereka dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. 9. Sebagai ibadah yang paling utama. Al-Quran disebut sebagai ibadah yang paling utama. Diriwayatkan oleh Al-Anuman Ibnu Bashir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 10. Diibaratkan seperti orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti yang bersedekah secara terbuka, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Demikian 10 keutamaan membaca Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.